Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh sekelompok pendaki Gunung Slamet. Kisah ini dialami oleh Habib dan 3 temannya pada bulan Maret akhir tahun 2022. Di mana waktu itu, tenda mereka berempat ini sempat berpindah sendiri. Dan tahu nggak? Pindahnya itu ke kuburan. Nggak tahu di Gunung Slamet ini memang ada pemakaman atau enggak. Tapi, pagi harinya pemakaman yang semalam mereka lihat itu ternyata udah nggak ada. Dan tenda mereka ini kembali seperti awal. Sempat juga mereka bertemu dengan tenda dan pendaki yang aneh ketika berada di pos 6. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari sebuah rencana mendaki gunung. Waktu itu, Habib dan 3 temannya ini mengadakan rencana pendakian ke Gunung Slamet yang letaknya ada di Jawa Tengah. Sebut saja 3 temannya itu adalah Binar, Mamat, dan Danang. Mereka berempat ini adalah teman nongkrong dan sudah biasa mendaki bareng kalau ada waktu luang. Nah, berhubung minggu ini mereka sama-sama ada waktu luang, mereka berencana untuk pergi mendaki ke Gunung Slamet. Ya, hitung-hitung buat refreshing setelah sebelumnya mereka ini disibukkan oleh kegiatan kampus. 2 hari sebelum hari keberangkatan, mereka berkumpul di rumahnya Danang untuk mempersiapkan peralatan yang akan dibawa nanti. Beberapa peralatan yang belum punya mereka sepakat untuk menyewa. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Siang itu mereka berangkat dari rumahnya Danang menuju ke base camp Gunung Slamet via Bambangan dengan mengendarai motor. Habib berboncengan dengan Danang dan Binar berboncengan dengan Mamat. Di tengah perjalanan, mereka mampir di toko kelontong untuk melengkapi logistik yang kurang. Setelah logistik sudah dirasa lengkap, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Sesampai di situ, ya seperti biasa, mereka meminta izin mendaki ke pos. Dan siang itu mereka diizinkan untuk langsung mendaki. Oh iya, ini bukan pertama kalinya mereka mendaki ke Gunung Slamet. Beberapa bulan yang lalu mereka sudah pernah mendaki ke sini melalui jalur yang sama, yaitu Bambangan. Setelah izin diberikan, mereka istirahat dulu di base camp sambil menata ulang peralatan dan membagi logistik agar sama-sama rata. Setelah cukup istirahat, perjalanan dimulai tepat pukul 11 siang. Di awal-awal perjalanan tidak ada yang aneh. Mereka berjalan sambil seringkali bercanda, karena memang mereka ini bisa dibilang kumpulan orang yang humoris, terutama si Mamat. Selain karena orangnya lucu, cara bicaranya itu selalu mengundang tawa. Mereka berjalan dengan sangat santai, hingga tidak terasa, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 ini mereka istirahat dan menyapa pendaki lain yang kebetulan juga sedang istirahat di pos 1. Mereka adalah rombongan dari Semarang yang berjumlah 6 orang, 4 cowok dan 2 cewek. Di situ mereka ngobrol dengan rombongan asal Semarang itu. Mamat yang suka membuat bahan percandaan, dia menggoda pendaki yang cewek. Mbak-mbak ini apa nggak cari pacar yang jelek-jelek? Ucap Mamat. Ternyata, salah satu cewek yang digodain Mamat itu juga selera humornya tinggi. Dia menjawab, "Ya cari mas, tapi yang nggak parah kayak sampean." Jawabnya sambil bercanda. Terus, si Mamat ngejawab lagi,
Loh, maksudnya bukan aku, Mbak. Ini loh temanku. Jawabnya sambil menunjuk ke arah Habib. Kekonyolan Mamat itu membuat rombongan mereka dan rombongan dari Semarang itu menjadi akrab. Setelah dirasa cukup istirahat, Habib dan yang lain pamit untuk melanjutkan perjalanan naik dan meninggalkan rombongan asal Semarang itu yang sedang dalam perjalanan turun. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 2:30 sore dan masih belum ada kejadian aneh. Pos demi pos mereka lewati sambil sesekali bersimpangan dengan pendaki lain yang akan turun. Beruntungnya, malam itu tidak turun hujan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 6 sekitar pukul 9 malam. Nah, di pos 6 ini terlihat ada satu tenda pendaki yang sedang ngecamp. Berhubung hari sudah malam, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 6 saja. Satu tenda mereka dirikan tidak jauh dari satu tenda yang sedang ngecamp itu. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak-masak, kemudian makan. Satu tenda yang sedang camp itu sepertinya tidak berpenghuni. Karena sejak mereka sampai di sini, mereka tidak melihat penghuninya. Tapi tidak ada pikiran aneh-aneh. Ya mungkin saja penghuni tendanya ini udah pada tidur. Lagi pula, waktu itu juga sudah cukup malam. Setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk langsung tidur, biar besok kembali fit untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar pukul 6:30 pagi, mereka semua bangun dan langsung keluar tenda untuk membuat kopi, sekaligus membuat sarapan. Pagi itu, Habib memperhatikan satu tenda yang semalam, dan pagi itu dia belum melihat pemiliknya. Kondisi tendanya tertutup rapat, dan sepertinya tenda ini sudah lama banget camp di tempat ini, karena terlihat ada beberapa daun kering di atasnya, dan kondisi tendanya juga sangat kotor. Jadi tendanya itu seperti tenda mati. Ada sedikit curiga terhadap tenda ini. Mungkin ini tenda memang gak ada penghuninya. Tapi dia tidak memberitahukan rasa curiganya itu pada yang lain dan berusaha berpikir positif aja. Ketika sedang sarapan, tiba-tiba Mamat nyeletuk. Orang yang punya tenda ini kemana ya? Perasaan sejak semalam aku kok gak ngeliat. Iya ya, ditinggal ke atas mungkin, sampai kotor kayak gitu. Mereka mengabaikannya dan lanjut sarapan. Setelah selesai sarapan, mereka berkemas dan akan melanjutkan perjalanan. Dan sampai selesai berkemas, mereka tidak juga melihat pemilik tenda itu. Mereka melanjutkan perjalanan, dan sebelum bergerak meninggalkan pos 4, mereka pamit sama tenda itu. Mas, Mbak, monggo ya, kita jalan dulu. Ya, siapa tahu di dalam tenda itu ada orangnya, meskipun tidak ada balasan. Setelah beberapa meter meninggalkan pos 6, Habib yang waktu itu berjalan di paling belakang, dia melihat ke arah belakang. Dan terlihat, di sebelah tenda mati tadi ada seorang pendaki laki-laki yang sedang duduk sendiri. Dia duduk dengan posisi selonjoran sambil menatap ke bawah. Wajahnya tampak pucat, tapi hanya terlihat bagian atasnya. Dia memakai jaket dan celana pendek saja, tanpa memakai sepatu atau sandal. Gak tahu kenapa, melihat pendaki itu Habib langsung merinding. Karena tadi pas dia ada di situ, dia tidak melihat ada satu pendaki pun, apalagi pendaki yang sedang duduk itu. Habib tidak mengatakan hal itu pada teman-temannya dulu. Dia terus berjalan di belakang Binar. Setelah beberapa meter berjalan, Danang membuka pembicaraan, membahas tenda tadi. Aku lo merinding sama tenda tadi. Merinding kenapa, Nang? Aneh kan? Kayaknya tenda itu udah lama banget kan di situ, sampai kotor gitu kok. Mereka semua mengatakan hal yang sama dengan Danang. Lalu, Habib juga membuka omongan
kalau tadi dia sempat melihat ada satu pendaki di sebelah tenda itu. Dia juga mengatakan tentang detail orangnya. Mendengar penjelasan dari Habib, semuanya pada heran. Lalu Danang bilang, "Apa jangan-jangan itu bukan pendaki, Bib? Aku juga nggak tahu. Udahlah, jangan dibahas lagi. Merinding aku, sumpah." Mamat yang berjalan di depan hanya diam. Dia menetralkan situasi dengan memulai bahan percandaan. Hingga akhirnya mereka melupakan soal tenda dan pendaki tadi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 8 sekitar jam 9 pagi. Terlihat ada beberapa tenda pendaki lain yang sedang camp. Di situ mereka membuka tenda untuk meletakkan perbekalan. Karena mereka berniat akan summit ke puncak hari ini juga. Setelah tenda sudah didirikan, mereka istirahat dulu sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Karena setelah ini perjalanan akan cukup berat. Peralatan yang tidak begitu diperlukan mereka letakkan di dalam tenda. Setelah sekitar setengah jam istirahat, perjalanan summit dimulai sekitar pukul 9 pagi. Mereka sengaja tidak mencari sunrise seperti yang dilakukan pendaki lain. Sepanjang perjalanan naik, mereka bersimpangan dengan pendaki yang sudah turun dari puncak. Setelah menempuh perjalanan yang sangat berat, akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Selamet sekitar pukul 1 siang. Kondisi di puncak saat itu cukup sepi, hanya ada 1-2 rombongan saja. Karena memang kebanyakan pendaki sudah pada balik turun. Di puncak mereka menikmati pemandangan yang disuguhkan sambil makan-makan cemilan. Setelah dirasa puas di puncak, mereka pun kembali turun hingga sampai kembali di pos 8. Sesampai di pos 8, kondisinya sudah sangat sepi. Beberapa tenda yang tadinya ada di situ sudah tidak ada. Di situ mereka istirahat untuk masak makanan ringan. Dan karena langit tampak mendung, mereka berunding mau turun sekarang atau bagaimana. Mengingat kondisi di pos 8 ini sangat sepi, mereka memutuskan untuk turun saja dan nanti camp di bawah, entah di pos berapa. Peralatan kembali mereka kemas dan perjalanan turun dimulai sekitar pukul 4:30 sore. Setelah melewati pos 7, langit tampak semakin gelap dan kabut tipis. Tidak lama kemudian, rintik hujan pun turun. Habib bilang pada yang lain, ini gimana? Camp dulu atau gimana? Lanjut jalan dulu aja, jawab Danang. Mereka mempercepat langkah, dan tidak lama kemudian, akhirnya hujan berhenti. Di situ mereka berhenti sebentar untuk memakai jas hujan. Setelah itu mereka lanjut berjalan lagi. Sesampainya di pos 6, mereka berhenti. Dan tenda yang kemarin ada di sini ternyata sudah tidak ada. Gak tahu itu tenda sudah dibawa turun sama pemiliknya atau bagaimana. Di situ mereka berunding mau camp di mana. Mamat memberi saran agar lanjut jalan dulu saja. Nanti kalau hujan lagi, barulah cari tempat camp. Akhirnya oke lah. Tanpa istirahat lama mereka bergegas melanjutkan perjalanan turun. Dan anehnya, selama perjalanan turun dari pos 6 ini mereka tidak menjumpai satu pendaki pun yang naik. Kondisi jalurnya sangat sepi, hanya terdengar tetesan air yang jatuh ke semak-semak. Gak tahu karena memang gak ada pendaki yang naik atau bagaimana. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4. Yaitu pos Samarantu. Di situ, barulah mereka melihat ada satu rombongan yang sedang camp. Rombongan itu menyarankan pada mereka agar camp dulu aja di sini, karena di sisi lain, saat itu sudah menunjukkan sekitar pukul 8 malam. Oke lah, mereka sepakat untuk camp di sini dan lanjut jalan turun besok. Satu tenda mereka dirikan bersebelahan dengan tenda rombongan itu. Setelah itu, mereka bergabung dan saling berkenalan. Mereka adalah rombongan dari Tegal dan ada 2 orang.
Tidak lama ngobrol-ngobrol, rintik-rintik hujan turun dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam tenda masing-masing. Sampai larut malam, hujan tidak juga berhenti dan mereka pun memutuskan untuk tidur. Nah, nggak tahu jam berapa, Habib ini terbangun karena dia mendengar ada suara orang yang sedang menyapu pakai sapu lidi di luar tendanya. Tidak hanya itu, terdengar juga seperti ada banyak langkah kaki orang yang sedang berjalan. Seakan-akan kondisi di luar tenda ini sangat ramai. Habib berpikir mungkin ada rombongan lain yang baru datang dan akan camp di sini. Dia mengabaikannya, tapi kok suaranya itu nggak berhenti-berhenti. Di sini timbul rasa penasaran di dalam diri Habib. Karena kalau di luar ini adalah pendaki, harusnya adalah obrolan di antara pendaki itu. Tapi ini tidak, hanya terdengar suara aktivitasnya saja. Karena penasaran, dia mencoba melihat keluar tenda. Pelan-pelan, pintu tenda dia buka. Dan di depan tenda tampak jelas sebuah pemakaman. Dan pemakaman itu terlihat sangat kuno. Batu nisannya banyak yang sudah ditumbuhi lumut. Dan sebagian makam, batu nisannya terbuat dari kayu. Karena belum yakin dengan apa yang dilihatnya, Habib mengucek matanya. Kemudian dia perhatikan lagi. Dan memang benar, itu adalah sebuah pemakaman. Dan di antara kuburan-kuburan itu, terdapat satu tenda berwarna hijau pupus, yang tidak lain adalah tenda yang kemarin dia lihat di pos 6. Melihat semua itu, Habib ketakutan hebat. Sekujur tubuhnya gemetar. Matanya hanya tercengang melihat semua itu. Tidak jauh di antara kuburan, ada sebuah kursi yang terbuat dari kayu. Dan tiba-tiba, di kursi itu muncul seperti asap putih. Dan asap putih itu lama-kelamaan membentuk sosok wanita yang tengah duduk di kursi kayu tersebut. Sosoknya ini tidak begitu jelas, hanya terlihat samar-samar. Habib semakin ketakutan hebat, terlebih melihat sosok wanita yang sedang duduk itu. Dia cepat-cepat menutup pintu tendanya lagi dan berusaha membangunkan teman-temannya. Tapi karena saking takutnya, kata-katanya ini terbata-bata. Jadi dia cuma bisa ngomong dan segujur tubuhnya gemetar. Kalau istilah Jawanya itu ketegangan. Sampai semalaman, Habib ini terus ketakutan. Dia memposisikan badannya tengkurap dan menutupi mukanya dengan sleeping bag. Rasa dingin sudah tidak dia rasakan lagi. Sampai sekitar jam 5 pagi, teman-temannya bangun karena terusik suara Habib yang ketakutan. "Woi, Bib! Bib! Kamu kenapa, Bib?" ucap Danang. Tapi saat itu Habib ini tidak tahu kalau itu adalah Danang. "Woi, Bib! Habib! Nyebut, Bib! Kamu kenapa?" lanjut Danang, dan Habib belum bisa merespon. Lalu Binar dan Mamat membangunkan Habib dengan paksa. Melihat di situ ada teman-temannya, Habib langsung bersembunyi di antara teman-temannya sambil dia berusaha bilang, "Kuburan, kuburan, ada kuburan." Teman-temannya kaget. Kuburan apa yang dimaksud Habib? Beberapa kali ditanya, Habib hanya menjawab begitu saja. Kuburan, kuburan, dan kuburan. Lalu Danang memberinya minum dan coba menenangkan Habib. Hingga perlahan, Habib ini merasa tenang. Setelah tenang, dia menjelaskan pada yang lain tentang apa yang dilihatnya semalam. Tapi, pagi itu apa yang dilihat Habib semalam sudah tidak ada. Semuanya kembali seperti sedia kala, yaitu pos 4. Dua pendaki dari rombongan sebelah pun datang untuk menanyakan apa yang sedang terjadi.
Dan kata salah satu dari rombongan itu, mungkin semalam Habib ini melihat sesuatu yang dikatakan gaib. Karena pagi itu hari sudah terang, Habib memberanikan diri untuk keluar tenda. Dan benar, pemakaman yang semalam dia lihat itu tidak ada. Karena takut terjadi apa-apa dengan Habib, mereka memutuskan untuk berkemas dan lekas turun pagi itu juga bersama 2 orang asal Tegal itu. Di sepanjang perjalanan turun, Habib hanya diam karena di dalam pikirannya masih teringat pemakaman semalam dan sosok wanita yang tengah duduk di kursi kayu. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar pukul 11 siang. Sesampai di base camp, Habib merasa sangat lega dan dia sudah bisa menjernihkan pikirannya. Tanpa lama-lama lagi, mereka langsung mengambil motor dan berpisah dengan pendaki asal Tegal itu. Pulanglah mereka. Sesampainya kembali di rumah Danang, dia baru bisa menceritakan semua yang dilihatnya itu secara detail pada teman-temannya. Mulai dari suara orang yang menyapu pakai sapu lidi, pemakaman kuno, sosok wanita, dan tenda yang mereka lihat di pos senam. Mendengar penjelasan dari Habib, teman-temannya ini sempat tidak percaya. Tapi melihat Habib yang setakut itu, akhirnya mereka percaya. Dan pendakian kali ini benar-benar pendakian terhoror bagi Habib. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Habib ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan. Kira-kira apa arti dari semua yang sudah dialami Habib tadi? Habib sendiri pun tidak tahu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.